Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miko Saputra dan di sebelah saya sudah ada narasumber kita, Saudara Yudhistira Yustisio. Pada kesempatan ini kami akan memperdalam dari video sebelumnya, yaitu tentang etika penerbitan media massa. Jadi dalam etika penerbitan media massa, di situ berkaitan juga dengan etika jurnalistik. Nah, untuk lebih jelasnya, saya berikan kepada narasumber Yudhistira Yustisio untuk menjelaskan tentang etika jurnalistik. Kepada Yudhistira, saya persilakan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas dari materi sebelumnya, yaitu etika penerbitan media massa karangan Putrawanto Persetio, halaman 169. Nah, di dalam buku itu menjelaskan tentang bagaimana etika penerbitan media massa. Nah, di sini saya akan lebih mendalam lagi pembahasannya, yaitu tentang etika jurnalistik yang bersumber dari artikel yang saya ambil dari Google. Nah, kita langsung saja. Apa sih, sebelum kita mendalami apa sih itu jurnalistik? Nah, jurnalistik itu adalah seseorang yang mencari atau mengumpulkan informasi dan untuk harus cepat disebarluaskan kepada masyarakat agar mereka mengetahui informasi-informasi yang dikumpulkan para jurnalistik. Nah, mengapa media massa itu harus memiliki etika? Nah, media massa itu punya pengaruh yang sangat besar. Di antaranya bisa membentuk opini publik. Pengaruh itu bisa berupa baik, tetapi juga bisa berupa buruk. Salah satu pengaruh buruk yang mungkin ditimbulkan oleh media massa merugikan pembaca untuk memberikan informasi yang salah. Etika yang diperlukan untuk menjamin berita diliput dan disampaikan dengan cara yang benar. Artinya, tidak menipu pembaca maupun sumber berita. Nah, kode etik jurnalistik di Indonesia. Nah, sebelum kita, apa sih kode-kode etik yang ada di Indonesia itu? Menelusuri sejarah jurnalistik di Indonesia, terlihat bahwa selama rentang waktu 32 tahun masa kepemimpinan Orde Baru, ketika etik persatuan wartawan di Indonesia adalah salah satu kode etik yang menjadi rujukan bagi para wartawan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pemerintah saat itu hanya mengakui Persatuan Wartawan Indonesia sebagai satu-satunya wadah yang menanggungi wartawan di Indonesia. Namun ketika era informasi mulai bergilir pada tahun 1999, ketentuan tersebut disebut sehingga mengakibatkan munculnya berbagai organisasi wartawan lainnya. Masing-masing organisasi memiliki dan menerapkan kode etik tersendiri bagi anggotanya. Agar organisasi wartawan memiliki rujukan kode etik bagi semua organisasi. Tadi kita sudah membahas jurnalistik, apa sih itu jurnalistik dan mengapa harus ada etika pada media massa. Nah, di sini kita langsung saja membahas etika jurnalistik yang ada di Indonesia. Nah, ada beberapa pasal-pasal etika jurnalistik. Yang pertama adalah wartawan Indonesia harus bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak bertekad buruk. Dan pasal kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya. Dan pasal ketiga, wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampur padukan fakta dan opini, yang menghakimi serta menerapkan asas-asas propaganda yang tak bersalah. Pasal yang keempat, wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Dan pasal kelima, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan
menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dan pasal ke-6, wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Dan yang ketujuh, wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo informasi latar belakang dan off the roads. Dan yang pasal ke-8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis, dan lain-lain. Dan yang pasal ke-9, wartawan Indonesia harus menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Dan pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca. Dan pasal ke-11, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Adapun yang menjadi tugas-tugas utama jurnalistik sejatinya untuk menentukan bagaimana norma-norma yang berlaku bagi berbagai isu etika yang saat ini. Nah, isu-isu tersebut banyak sekali. Yang pertama adalah akurasi dan verifikasi. Terkait dengan verifikasi dan konteks yang diperlukan untuk memverifikasikan sebagai sebuah berita serta pentingnya peran penyuntingan dan grade caving. Dan yang kedua, independen dan kesetiaan. Terkait dengan independen wartawan dengan tetap menjaga hubungannya bagi editor, pengiklanan, sumber dan aparat penegak hukum serta masyarakat. Nah, ada yang ketiga, penipuan dan pembuatan. Terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh wartawan untuk memperoleh berita. Dan yang keempat, gambar grafis dan manipulasi gambar. Terkait dengan penggunaan gambar wartawan dalam berbagai dari berita. Dan yang selanjutnya, sumber dan keselarasan. Terkait dengan komitmen wartawan untuk menjaga keselarasan sumber berita apabila diminta. Dan yang selanjutnya, situasi khusus. Terkait dengan pemberitaan dalam berbagai situasi tidak bisa. Baiklah, itulah pembahasan yang saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Ya, itulah pembahasan dari narasumber kita. Terima kasih, saya Yudistisio, tentang etika jurnalistik. Jadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita tadi. Semoga video kali ini dapat memberi manfaat untuk kita semua. Bagaimana sih etika tentang jurnalistik? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.